Gua Rehan. Gua Aiden. Gue Nadia. Gue GG. Dan kalian lagi dengerin Awkward Show. Dan mulai Dan. Gua. Mm. Ya gua nih. Ya kembali lagi di Awkward Show dan gua Brandon Rivaldi. Aiden Morgan @armor_gan di Instagram. Iya, dan bersama gue Dwi Pratama Mulyawan alias @school_19 di Instagram. Wes, Bang Brandon nih. Ini kenapa dia ketawa-tawa? Kenapa? Gak tau, lucu aja. Mungkin karena aku terlihat ganteng ya hari ini. Keren bagus. Aduh, oke. Soalnya tadi kayak diem-diem tapi ternyata Iya, mungkin karena ini sih apa namanya? Agak Panas. agak panas. Iya. Agak panas. Summer. summer time. Agak menciut kayaknya. Aku enggak tahu kenapa di kursi ini. Tadi kayaknya aku lebih tinggi ya, enggak tahu. Gak apa-apa. Gitu. Oke, sebelum kita masuk ke podcast kita, gue pengen berterima kasih dulu pada Day One Studio. Gitu. Day One Studio itu apa? Kalian penasaran? Bisa langsung cek aja di Instagram mereka di mana, Bang? Di Day One Studio @day1studio, satunya pakai angka bukan pakai huruf. Dan apa aja Day One Studio di mana? Di Instagram mereka itu ada komik, ada novel dan juga ada podcast kita. Oh gitu iya, kan. betul. Juga bakalan bikin film dan sebagainya. Banyak dah. Nah, juga kita berterima kasih kepada Rumah Rasa Cita Rasa Jawa Timur. Ini ada di daerah mana, Bang? Ben Hill, Bendungan Hilir. Dan apa aja? Betul, terima kasih. Hah? Apa aja yang di rumah rasa kamu rasakan? Maksudnya ada banyak lah makanannya. Oh iya, ada banyak lah bakwan, ya. ada soto, lu nasi, ada banyak enak-enak makanannya gitu. Enak-enak. Betul. Ngomong-ngomongin soal gua menyusut. Biasanya tuh kalau baju tuh apa? Kita nggak perkenalan nih sama magang kita nih, dua orang nih. Kan udah nggak sih awal? sabar dulu. Oh iya dong. Atau Nggak mau ngasih jauh Instagramnya atau perkenalan apa lagi ini? gitu? Nggak mau ngasih Instagramnya atau apa ini? Boleh. Boleh. Nah dia dulu deh. Tadi padahal aku pengen bridging ke sana dulu, Pak. Oh my god. Oh iya. Kurang kompak nih. Kurang kompak. Baru Gimana ya? gak sehati Baru ya? ya? Iya, baru. Oh kamu yang baru. Iya nih. Ya, Boleh. langsung aja. Balik lagi. Oke. Gak jadi bridgingnya. Semua. Oke. Ini mau ngasih Instagram, TikTok atau apa nih? Terserah. Boleh. Terserah ya. Kalau Instagram aku sih Nadia pakai Y ya, bukan pakai I. Arlina dan juga kalau misalnya TikToknya Arlina Nadia pakai Y. Ya, editor. Oh. Ini keluar ya. Di belakang layar sedih banget itu. Aduh, kerjaan lagi. Gue cinta editornya lo. I love you. Thank you editor. Bang, mau dilempar lagi soal namanya editor. Silakan. Oh, namanya. kalau gue Enggak ya, Instagramnya GG Bahari. Gitu So, udah. Editor. Instagram aja nih. Instagram Atau- aja. Oke. Tapi nanti pas begitu nama akun Instagram gue, aku pengen ada api-api ya. Oh iya. Api-api terus ledakan-ledakan yang bagus ya. Petir ya. Keluar naga. Oh. Yang kayak di TV ikan terbang itu. Indosiar sih itu ya. Editor. Yang kadang-kadang kakinya masuk ke dalam naga ya. Kok bisa ya? Biasanya kan gitu kan. Iya keren. Susu beruang dong kalau ada naganya. Nah, Bahasa Inggrisnya? Bir. Masuk nggak apa-apa. masuk. Itu pancingan namanya. Iya, Pancingan. betul. Belum disponsori. Siapa tahu ya kalau mau Ya. masuk yuk. Bisa yuk. Bisa. Sepuh ya, buat sepuh ya. Ngomong. Ngomong-ngomongin soal beruang. Winnie the Pooh. Winnie the Pooh tuh itu kan identik dengan bajunya yang kuning Betul. Dan merah nggak sih kak? dan merah. Oh, Merah. Kuning kan Terbalik. kuning tuh kulitnya kak. Maaf, badannya yang kuning. Maaf. Agak suka Lagi lupa. sakit dia kuning kan. Penyakit kuning ya. Emang iya ya? Oh, gue kan Mandela Effect lagi. Hah? Berarti yang merah bajunya. Bajunya. Kaos partai kan. Ini kan kayak mewakili. Iya. Boleh. Iya, baju sama badannya beda partai berarti. Iya, tapi tetap Iya. bersatu. Bagus sekali mereka tetap bersatu. Tapi karena Winnie the Pooh itu kan identik dengan bajunya ya, kalau menurut gua sih. Kalau menurut gua identik dengan bajunya, tapi juga nggak pakai celana dia. Iya. Iya, nggak pakai celana. Sama Jadi kayak Squidward ya. betul. Mereka tuh gua agak aneh gitu loh. Kayak banyak banget karakter-karakter di mana mereka sentient, kayak mereka punya akal, pakai baju tapi nggak pakai celana. Oke, apa yang mau dipamerin ya? Iya, Orang nggak ada. nggak ada. Oh pakai legging kayaknya.
Kok bisa? Legging yang Yang itu sama skin itu Squidward loh, itu pakai legging legging. skin. Pakai yang legging. sama gitu ya. Iya, sama. jadinya Iya, makanya yang sesuai. kayak menyatu dengan kulit kan. Hmm. Tapi Bisa kok nggak jadi. benjol ya Gak tahu sih. palanya? Iya, Ben. Yang Bentuknya anehnya nggak ada tuh- sih ya, kan biasanya panda ya itu. Jenis panda enggak sih itu? Beruang. Oh Beruang, iya. beruang. Mungkin ada buntutnya tapi enggak ada ya. Ada di belakang. Belakang Ah, ada. Tapi benjol ada dong. Ada apa? Benjolnya Ada di benjol di belakang. belakang. Iya karena kan kejeduk. Oh iya. Iya, benjol. Itu ini kayaknya bukan buntut, itu kayak bisulan. Oke. Oke, ngomongin tentang tanpa celana. Berarti dia itu biasanya kan sangat apa namanya ketahuan gitu ya. Kalau misalnya lu ngelihat badannya kuning, bajunya merah, berarti dia Winnie the Pooh. Bukan partai ya, bukan partai. Nah, kalau misalnya kita From who? nah, Oh my god. gue pengen nge-bridging ke ini apa namanya? Pasti itu WhatsApp pinjol ya. Bukan, Belum bukan. dibayar. Yang biodata disebar itu. Editor cut aja. Jangan. Maaf. Nah, balik lagi ke Winnie the Pooh. Oke. Winnie the Pooh itu dia walaupun berpakaian, tapi kalau menurut gue dia nggak terlalu peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Kenapa? Sama kayak Squidward, karena nggak pakai celana. Itu, Iya sih. ya kan? Walaupun mereka pakai baju, tapi mereka nggak pakai celana. Berarti dia tidak terlalu peduli dengan orang-orang di sekitarnya dari bajunya itu. Walaupun dia pakai baju ya, gitu. Dia nggak peduli apakah, kok dia nggak pakai celana? Nggak gitu, Pak. Tidak mementingkan orang lain lah ya. Betul, tidak peduli dengan apa opini orang lain. Tapi kan kita nggak tahu ya kalau di belakang Winnie the Pooh sama Squidward tuh sebenarnya ada sleting Iya. ke orang. Oh, Iya. kayak yang kayak yang gorila ya. Kayak yang gorila, episode gorila. Iya, benar. Nah, tapi kan kalau mereka itu kalau menurut gua sih mereka nggak peduli sama gimana cara mereka dress dan juga opini orang lain lawan dress. Tapi gue penasaran nih untuk kalian sendiri gimana sih apa namanya cara lu ngedress itu apakah tergantung opini orang lain atau apakah menurut diri lu sendiri gitu. Mungkin boleh dari yang paling stylish. Oh, Siapa nih? siapa Siapa tuh? nih? Semuanya Bang- sih Kak. Bang Stylish. Brandon deh, Bang Brandon. Sorry. Kabel. Yang paling Kalau- stylish. Kalau Lu? gue sih tipikalnya sih bodo amat ya. Bodo amat. Bomat, Ya, bomat. Boam, Bodo boam, boam. amat. Boam ya. Ayo boam. Kalau gua tipikalnya boam ya. Ini bikin Bikin sendiri. Soalnya kan gue emang boam tipikal lah. Gue kalau mau pakai style ya gue kadang itu aja gitu, mau ketemu siapa itu aja. Tapi kalau foto ya kalau bisa beda. Prepare. Jadi kalau buat SG atau buat itu sih gue juga tipikal yang ini juga sih kalau soal style takut dilihat kok lu bajunya itu aja. Gitu. Gue takut aja karena kok nanti disangkanya emang lu nggak punya ini apa, emang mak lu nggak ngurus apa gitu. Jadi ya mau gak mau kalau buat sosmed ya gue bajunya mana aja. Tapi kalau buat main sih gue biar baju main. Jadi kalau misalnya sosmed lu mentingin ya? Iya, gue mentingin jadi gue ikutin omongan orang sih. Oke. Terlalu mendengarkan orang lain ya. Mendengarkan orang lain ya. Hmm. Boleh nih, boleh mungkin Nadia dulu deh. Oh. Nadia. Udah. Kalau aku sih sebagai cewek ya, tahu Iya, kan iya. cewek ya, Ah, bajunya Yang ada paling 5 lama nih. ya, bajunya Kalau ada misalnya pengen- 5 lemari ya kan. Iya, Cukup iya. Yang gitu. dipakai itu doang. Iya, pakai itu doang. Yang ini dipakai, yang ini dipakai. Iya. Tapi Harus spesifik gitu Iya, biasanya benar. situasinya. tapi kalau cewek emang sih tergantung sikon. Kan? Kalau ke kondangan kayak gini, kalau main kayak gini, kayak Ada gitu. baju-baju spesifik kayak misalnya ini baju untuk Jumat Kliwon gitu. Oh, itu beda sih ya. Beda. Harus pahing ya. Iya. Mungkin. Jadi beda-beda gitu stylenya tiap sikon, kayak misalnya mau hangout nih sama teman-teman, kalau teman-temannya kayak biasa aja stylenya ya udah biasa. Tapi kalau teman-temannya ke stylish banget ya udah ikut stylish juga. Oke. Tapi yang tetap satu itu nyaman sih. Oke, berarti Nyaman yang dipakai. pertama itu yang paling utama adalah nyamannya. Nyaman Nyaman, dipakai. nyaman. Percuma pakai baju bagus tapi gak nyaman, ya gimana ya? Jadinya Benar sih, benar. gitu. Iya. Boleh. Kalau Boleh. Mas Kalau gue apa tadi? Kita kalau misalnya berpakaian, apakah peduliin dengan orang lain atau menurut opini pribadi aja? Enggak sih, kalau gue gitu? lebih seringnya menurut apa yang gue suka. Oke. Gitu. Apa yang gue suka. Jadinya tapi kayak misalkan ada juga beberapa orang dengerin gue mendengarkan apa yang dibilangin sama orang lain gitu kan. Iya. Tapi rata-rata jatuhnya ya basicnya ya akhirnya udah menurut
yang paling gue suka aja, yang paling gue nyaman aja gitu. Yes. Nggak ada yang harus gue dengerin orang lain atau segala macam. Berarti itu sama ya kayak Boma, Boam tadi ya berarti. Bodat. Bomat. Bomat. Bodo Bodo amat. amat ya. Amat. Berarti sama aja kayak Ah. Boam. Kalau untuk Mas Rian sendiri? Lu jangan nyebut gue dong. Iya dong. Kan gue juga mau cerita. Gue udah tahu apa yang mau gue lakuin sih. Asik. Wih. Kan Apa dari tuh? tadi gue menciut kan. Mm-mm. Sekarang udah Kalau ngembang lagi. senior mah gua. beda ya. Oh, sendiri beda Oh. makanya aku Iya. juga Maaf tanya. bang. Pokoknya Oh. intinya gini sih, kalau misalnya kalau dress occasion gitu ya. Dress occasion kan sama kayak Nadia aja. Kalau misalnya lu mau ke kondangan pasti kan pakai batik. Kadang-kadang juga di kondangan ada yang pakai jas. Kan nggak mungkin gua ke wisuda pakai kaos. Wisuda gua lagi kan. Emang nggak mungkin tuh gua pakai kaos. Kecuali kalau wisuda teman mungkin ya gua pakai kaos. Pokoknya Iya, yang penting bisa menyesuaikan dengan situasi menyesuaikan aja. situasi aja sebenarnya. Yang itu sih kalau misalnya kita ngomongin soal gimana cara kita dress ya. Iya, Udah semua orang tuh pasti mikirin mereka tuh mau kemana dulu. Ya, Kalau betul. misalnya mau ke mall nggak mungkin dia pakai jas, mungkin sih, cuman kayaknya agak nggak nyaman aja nggak sih kalau Iya, misalnya iya. ke jas apa Iya, ke mall betul, pakai betul, jas gitu. Cuman gini deh, kan tadi kita ngomongin soal occasion kayak event-event tertentu. Kalau misalnya Brandon punya event nggak? event? Kali eventnya nonton nonton bioskop. Nonton bioskop malam minggu. Sama Antum siapa? aja pergi Ke bioskop? bareng Sendiri. pacar. Enggak lah. Oh enggak. Bareng cowboy. Nonton cowboy. Bareng cowboy nonton nonton pacar. Bergandengan bareng cowboy nonton pacar ya. Loh iya ya kebalik ya. Bareng cowboy nonton. Ayo. Pacar. Oh iya pacar. Enggak, tapi ini yang sebenarnya gue pengen tanyain. Kalau misalnya kita udah dress per occasion gitu, kalian sendiri punya cara nggak sih? Kalau bukan cara sih, lebih milih kayak dress kalian tuh bisa mengimpress orang lain atau ya udah gitu aja. Kalau misalnya gue sukanya gini ya udah gue gini aja, nggak peduli banget sama orang lain mau ngomong apa gitu. Apalagi cewek yang punya 5 lemari. Iya. Ya gue aja yang punya 1 lemari dipakai satu baju seminggu gitu. Ya itu mah gue banget sekarang. Coba gimana deh, lebih milih buat ya udah pakai apaan aja yang ada atau berusaha buat nge-impress orang lain? Kalau aku sih lebih berusaha mengimpress orang lain ya. Karena kadang kalau misalnya ngeliat orang gitu kalau styles banget gitu fashionnya kayak wah keren banget tuh orang ya. Iya. Terus kayak pengen deh kayak dia gitu kan. Terus pas mau coba bisa jadi lebih pede juga, lebih ningkatin apa ya, percaya diri juga gitu kan. Kayak wah berarti ini cakep nih gitu kan. Tapi nggak kepedean juga ya. Iya. Tetap minta kayak apa ya, kayak opininya nih, kayak minta kayak misalnya ke orang tua gitu, ke bunda gitu, ke mom atau gimana, bun ini kayak gini cocok gak ya gitu, kayak berlebihan gak ya gitu, jadi nggak over banget gitu loh kalau misalnya. Ya, kalau misalnya pakai baju LV yang LV Iya. banget tuh, itu kan kayak Iya. norak banget gitu ya. Iya, terus kayak legging biru, baju pink, kayak gimana gitu ya. Untung nggak atasnya merah bawahnya putih. Iya. Nanti nyaru. Jadi tetap standar lah, tetap apa ya, sesuai lah Kak, stylish juga. Ya, yang penting nggak merah-merah banget ya. Iya, Nanti nggak ketuker, ngejreng. nanti ketuker sama ini. Apa sih namanya? Umbul-umbul. Bukan umbul-umbul. Apa? Kadar. Oh. Oh, kader. Sekarang udah Iya. sisipannya politik yang ngeri ya. Takut banget nih, takut. Berat banget. Iya, kalau bisanya kuning merah nanti ketuker juga sama Lumayan Winnie the Iya. Pooh. Kader. Winnie the Pooh. Oh ini Winnie the Pooh. Asalkan jangan merah-merah delima. Iya. Pinocchio dong. Iya. Ya kan. Apa Oke, loh? oke. Pinocchio. Emang Iya. Pinocchio itu kayu. Harusnya Kayu- Teletubbies kayunya gak jati sih? malah. Oh kayu jati. Teletubbies sih. Teletubbies. Iya. Ngomongin yang lain ya. Ngomongin yang lain sih Coba agak beda sih. kalau Mas KGG Gigi gimana nih? Kalau gue itu tujuan Apalagi untuk lu kan baju impress dikit ya. tadi lu bilang. Baju lu dikit. Ya dulu tuh gue tipe-tipe orang yang kayak bisa setahun tuh beli baju berapa gitu. Setahun tuh. Jadi kayak gue tuh memang udah spend uang untuk belanja baju per tahun. Tapi sekarang tuh udah mulai gue kurangin karena menurut kayak mungkin tersadar dan umur juga kali ya, lo akan menggunakan baju yang itu aja gitu. Walaupun sebenarnya kayak ada temen lu yang tahu, ada temen lu yang nggak tahu gitu kan. Yang penting lu wangi dan bersih, that's it kalau sekarang tuh menurut gue. Jadi dulu tuh gue punya kaos aja tuh lebih dari 100 sampai akhirnya jadi keset. enggak. Nah, enggak. Akhirnya tuh gue akhirnya menghibahkan baju-baju gue yang layak pakai untuk gue kasih ke orang gitu. Lu tahu nggak sekarang baju pergi gue ada berapa? Berapa? 7. 7 Itu doang. Ini outer udah sama. full Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Nah, ini berarti hari ini baju ke-7 nih.
baju ke ini tuh sebenarnya kayak baju yang jarang gue pakai. Gitu. Berarti Baju kalau yang jarang gue baju pakai. dinasnya ada? Baju dinas gimana? Baju kerja jadi host kerja, Kak. baju Jadi kerja host. gitu. Ada itu lagi. Oh, ada lagi. Ini saksi bisu. tahu Ya, bisu gitu. dong kan kita ngomong. Iya benar ya. Gitu. Jadi gue lebih sekarang tuh baju jadi kayak akhirnya gue kayak apa sih namanya muter baju gitu loh. Kalau bajunya udah nggak bisa dipakai buat pergi, itu gue akan jadikan baju tidur. Nanti kalau misalnya baju tidurnya udah jelek banget, udah tinggal tangan doang gitu ya, gue akan jadikan keset gitu. Oh, berarti Nah masih kalau ini ya? Luden kan tadi udah ngomong soal baju apa, biasanya orang pasti pengen nge-impress lah, pasti pengen kelihatan bagus. Dan ini juga udah pernah kita omongin di episode kebersihan, ya kan. Kalau misalnya lu tuh lu tuh yang penting bersih, yang penting wangi. Iyalah jelas bersih Iya tapi kan? wangi. Baru kemarin rekaman ini rilis lu udah lupa, nggak nonton lu ya? Nonton dong, gue inget dong. Gua... Tapi kalau lu Dan, Mm-mm. lu kan tipikal orang pengen nge-impress orang lain ya. Iyalah jelas lah Ya itu. lu kan pengen nge-impress orang lain kan ya. Ya itu jelas. Nah, lu ikut SCBD nggak? Enggak. Yakin lu? Enggak. Minggu lalu gua ngeliat lu loh. Serius di mana? Ya di ini di Citayam. Kok bisa lu bisa? Nggak tahu kan lu ke di atas kan waktu itu. Kok bisa lihat sih? Tahu dong gua. Mata gua di mana-mana. Sini aja ada 6. Di mana? Di sini. Duanya mana? Ini orang-orang nggak tahu nih, ini gua di mana nih, gua nggak tahu. Ya Kalau kan? gue emang tipikalnya suka ngimpress, buat Mm-mm. lebih ke impress karena apa ya? Ya dengan wangi dan bersih itu biar orang-orang tuh kalau tiap gue ketemu sama orang tuh Tapi lu pengen jadi pusat perhatian? iya juga. Heeh. Pengen ya banget, pengen lah. Siapa yang nggak mau? Ada Kak, kaum introvert. Tapi sebenarnya gini, kalau konsepnya dress to impress menurut gua itu perlu. Kenapa tuh? Tergantung occasion juga, tergantung sama kemana akan lu membawa diri lu. Iya. Gitu. Iya. Ketika misalkan lu akan interview, lu harus mengimpress orang kan dengan cara berpakaian yang baik dan benar ya dong. Atau mungkin jadi host kan. Atau jadi host juga gitu. Terus udah gitu ketika lu mau ketemu sama orang yang cukup penting, lu juga pasti akan menyesuaikan. Itu tuh sebenarnya menurut gua adalah penyesuaian itu tuh yang akan dibawa dari diri lu sendiri gitu. Biasanya kan kalau yang kayak gitu-gitu ntar lu udah mikir gua mau pakai baju ini, atasannya bawahannya ini, segala macamnya ini. Jadi biar senada dan biar orang tuh at least tuh tahu gitu apa yang ada di diri kita gitu ya. Minimal occasionnya sih sebenarnya. Ya gitu, tapi Kayak kan kalau nggak mungkin kayak lu jadi lu pengantin nih. Tiba-tiba lu bajunya samaan sama tamu kan. iya, Lu nggak jadi gitu. pusat perhatian gitu. Tapi Sedangkan lu kalau- jadi pusat perhatian. Tapi kalau menurut gue zaman sekarang itu tuh perlu ya, karena first impression itu ketemu sama orang itu kan lu akan ngeliat fisik, Yes. ya nggak sih? Oh zaman sekarang fisik ya emang ya. Pasti. Pasti. Visual. Dimanapun dulu, visual ya. gitu. Jadi kayak misalnya kalau ada yang orang nanya, lu pertama kali ngeliat apa? Hatinya? Itu mah tai. Boleh nggak sih bilang kayak gitu? Boleh. Nggak boleh ya? Itu mah Nah ini bullshit. menarik nih. Iya. Iya, itu mah bohong banget karena yang lu lihat kan bentukan look gitu. Iya. Betul. Yang penting kan enak dilihat, nggak perlu pakai baju-baju yang branded gitu kan. Yang penting lu enak dilihat aja lah at least gitu. Nah gitu Dan. Begitu. Ya gue juga emang impress ke orang-orang ya. Satu emang betul buat wawancara ya pasti beda dong. Kayak mau dilihat kayak sama bos nih apa HRD lah ya kan. Biar tertarik kan kita dengan berpakaian itu kan kayak menunjukkan kita kayak auranya juga kelihatan kan. Kalau kita kelihatan pakaiannya lecek apa lusuh ya orang melihatnya udah males nih. Orang kelihatan di rumah nih orangnya males Iya. gitu. Tapi ya mungkin ada juga beberapa yang orang demen banget sama gaya gitu ya. Mm. Memang dia tuh bukan untuk mengimpress orang lain, tapi emang dia seneng aja sama hal-hal yang kayak begitu. Jadinya akhirnya orang tuh ngelihatnya tuh kok beda gitu ya. Iya. Padahal emang dia kesehariannya gitu aja, emang eksentrik, emang fashion stylist aja dan fashionable banget. Tapi kalau misalnya orang yang esentrik itu biasanya walaupun dia bajunya warna-warni gonjreng-gonjreng itu masih enak dilihat. Nah, Iya. makanya harus ada PD. Heeh. Tapi ada loh yang lagi ramai juga yang semuanya tuh? pink. Oh, itu gara-gara Barbie nggak sih? Apa? Gara-gara Barbie. Hello Kitty Kak. Oh, Yang Hello Oh, Kitty ada itu. tuh geng-gengan. Ya Nah, sampai softline pink, Hello Kitty, bibir pink. Untung aja foundation nggak pink ya. itu Pink mau jadi apa? Mau jadi Spiderman. Gak tahu tuh. Nggak, tapi kalau kita ngomongin balik lagi soal occasion dan juga mau impress orang lain gitu kan. Pasti ada style lu yang lu harus mix and match. Lu nggak bisa pakai baju itu aja Pasti. terus harus mix and match. Apalagi kalau misalnya lu punya baju banyak atau mungkin baju dikit aja tuh lu harus mix and match karena
nggak bisa lu setiap hari pakai itu, nanti lu nggak jadi fresh look, lu malah kelihatannya orang nggak pernah nyuci baju atau gimana gitu kan. Nah, itu sih benar. Nah, kalau misalnya gue mau nanya ke yang punya banyak baju dulu, Brandon. Kok gua lagi? Baju gue cuma 7. Itu apa ya? Enggak, tinggal 2 sekarang. Kenapa sisanya? Lu pinjem. Enggak, ke Nadia. Kan lu pasti kan punya banyak baju dan pasti itu nggak semuanya dipakai. Lu kalau misalnya style lu buat mix and match itu lu merhatiinnya kayak gimana sih? Apa lu harus gonjreng-gonjreng? Soalnya beberapa kali gua ngelihat sosmed lu juga kan lu sekali-sekali kelihatan jadi cewek kue atau enggak kadang jadi cewek mamba gitu kan. Tapi gua nggak pernah ngeliat lu jadi cewek bumi. Gimana ya? Kalau misalnya udah kayak aku tuh kalau misalnya lagi ngedress gitu tuh lihat dulu reference juga. Oh, kayak misalnya referensinya dari Pinterest di Pinterest. Pinterest dong. Ya. Terus kayak kalau enggak sih Korea ya gitu. Drama Korea, terus kayak pengen coba nih. Ania. Itu. Tapi sebenarnya cewek mamba sih. Oh, lu cewek mamba banget ya? Iya, soalnya di rumah kebanyakan baju hitam saja semua gitu. Mamba gitu. banget ya. Mamba banget. Mamba. Aespa dong ya. Aespa. Iya kayak begitu. Cuma kalau misalnya hitam terus kan bosen ya. Jadi pengen coba yang lain juga, yang warna-warni gitu. Pink gitu ya misalnya. Kayak gue kan sebenarnya lagi hitam-hitam kan, makanya agak itu loh kadang kalau ngelihat hitam-hitam cool aja deh emang dilihat kalau hitam. Cuman nggak fresh kadang kalau misalnya lu pakai hitam. Iya, apalagi kan panas ya. Oh iya, sekarang lagi panas banget apalagi. Panasnya banget. Nah, kalau yang bajunya dikit Mas G gimana? Nah, ini agak susah kalau bajunya banyak mungkin agak mikir, oh, ini bisa nih pakai hari ini nih, besok bisa pakai yang ini. Tapi kalau bajunya dikit tuh kadang bingung mau mix and match. Nah, dulu waktu pas zaman-zamannya baju gue banyak tuh misalnya ada orang mau ngajakin, besok datang ke sini yuk, ke acara ini yuk gitu. Oh, beda lagi kayak sulap ya. Orangnya beda. Terus udah gitu gue tuh udah 7 hari sebelum gue datang ke acara itu tuh gue udah mikir gue akan pakai baju apa gitu. Tapi kalau sekarang tuh kayaknya misalnya gue juga sama, kebanyakan kan bajunya hitam ya akhirnya gitu, yang paling nyaman aja gitu warnanya. Jadinya gue udah mikir besok kalau gue mau ketemu sama orang bajunya ini yang udah dipakai 4 hari yang lalu, tapi celana gua ini, sepatunya ini, parfumnya ini gitu. Oke. Jadi agak berbeda kan. Nanti besoknya ketemu yang lain lagi, celananya sama, bajunya ganti, sepatunya sama, parfumnya sama, kayak gitu-gitulah. Jadi kayak bisa diatur gitu, kayak main Lego. Walaupun gitu. cuma ada sedikit gitu ya opsi. Dan end up-nya juga orang tahu lu pakai baju itu lagi. Iya emang kenapa? Tapi gitu. biasanya juga kalau untuk gue sendiri sih kalau tergantung nyaman gitu ya. Iya, yang penting nyaman. Ada banyak barang-barang terutama baju atau mungkin celana atau jaket bahkan yang emang saking dia nyamannya ya akhirnya lu mix and match itu untuk semua occasion gitu. Bener. Kadang-kadang. Gitu. Tapi kalau gua baju-baju show gua ada gitu. Iya. Kayak misalnya jas, kemeja, jaket, jumper ada semua. Gitu. Yang nggak ada itu kayak untuk daily basis gua ketemu sama orang itu pasti gua harus menggunakan baju yang sama ya 7 baju itu. Iya udah. Tapi kalau misalnya tapi kadang juga ada loh kayak misalnya kalau cewek kan sukanya yang unik-unik, lucu-lucu. Yang penting lucu, yang penting unik, walaupun dipakainya gak nyaman ya tetap dipakai gitu. Ada juga yang kayak gitu. Oh, jadi karena menurut dia bagus dan juga menurut dia mungkin orang-orang bakalan suka keimpress karena baju-baju ini walaupun nggak nyaman tetap dipakai ya. Iya, tetap. Iya sih. Tapi kayak itu pun juga ngingetin gue mungkin kayak dulu korset gitu gak sih? Iya, sekarang juga udah tren lagi. Tren lagi korset. Iya, sampai yang bikin sesak nafas. Iya emang. Enggak, kalau ngomongin baju gitu-gitu nih ya, mungkin kan saya pernah lihat nih kayak kalau penilaian netizen ya. Jadi tuh ada yang mau ngikutin seperti siapa selebritis atau selebgram, dia mau pakai stylenya pakai baju apa cocok. Cuman kok ada pandangan orang kalau orang pakai yang sama gitu nggak cocok itu. Itu kira-kira itu kenapa itu bisa? Lu tahu nggak sih? Itu kayak ngomong orang misalnya beli di OL shop. Iya kan? Biasanya tuh ngeliat model-model, bajunya bagus ya pas dibeli loh kok kayak gorden gitu. Iya. Biasanya tuh gitu. Itu harus bisa style juga sih, harus tahu diri sendiri juga bener. Sih. Nggak semua orang tuh kalau dipakai bagus gitu. Dan bentuk badan orang tuh kan beda. Iya, gitu. Betul. Dan ada warna yang dimana kalau misalnya lu pakai untuk bentuk badan yang ini bakalan kelihatan jelek gitu kan. Karena misalnya kalau hitam itu biasanya bagus untuk orang yang berbadan agak lebar gitu kalau menurut gue ya. Karena kan berarti badannya kekar gitu kalau hitam ya.
apalagi pakai baju kaos hitam terus badannya agak bidang gitu. Kayak kelihatannya keren sih menurut gua. Enggak maksud gua tuh. Iya. Dia puji diri. Maksud gua bukan kekar, maksud gua lebarnya. Itu karena overweight gitu maksudnya. Overweight. Hitam itu kan itu karena ya. Seperti salah satu enggak. Sama gue juga gede. Iya gitu. Tapi kayak kalau misalnya gue sendiri sih apa ya, warna hitam tuh agak nyaman sih karena Simple kan? Simple kan? ke semua warna gitu loh betul, kan. karena kan dia salah satu warna yang kemana aja nggak mati istilahnya gitu kan. Hitam dan juga kadang-kadang mungkin putih gitu kan. Tapi kan masalahnya kalau warna hitam tuh kayak gak cocok di kita gitu loh, di musim kita ini loh. Kayak kadang kan Humid ya? panasan Panas ya. ya karena panas itu. Iya, itu Iya gak sih, kuatnya memang sih. Nah malah gue gak cocok pakai warna putih. Kenapa? Iya, jadi kusem banget ya Iya, juga. jadi kusem Kamu iya, gitu. Dan gak pernah bagus aja gue pakai baju warna putih itu. gue juga takut sih kalau misalnya punya baju putih. Gue punya baju putih itu pun cuma buat waktu itu jadi maba. Itu juga minjem. Udah gak ada baju putih lagi. Iya, kalau gue misalnya ada kebutuhan harus pakai baju putih, itu tuh sekali pakai, nanti gue kasih ke orang. Oh gitu. Jadi kalau misalnya emang butuh beli, Gak butuh gue kasih. Langsung Gua kasih ke orang enak gitu. banget ya orangnya. Ya kan kita juga belinya biasa aja, nggak Oh, bukan iya. jutaan. Iya, iya, iya. Oh. Maksudnya kayak sayang daripada nggak gue pakai kan, mendingan gue kasih ke orang. Tapi Benar, pernah gak pas udah ngasih orang nih tiba-tiba ke depannya dibutuhin baju putih gini. Beli lagi. Beli lagi. Oh, pernah Beli berarti ya kayak Heeh. anjir gue pernah gak nyesel kayak udah ngasih apa gua minta dulu gitu. Enggak sih. Enggak. enggak lah kan. Karena sekarang ya. baju udah murah-murah ya. Iya, iya, tambah iya. ini kan diskon kan. Ya di boleh sebut nggak boleh sebut kan? Ya pokoknya di online shop atau di e-commerce itu kan marah. Udah banyak yang satu kaos 75.000 Iya. gitu, Dan kalau 45.000. misalnya kita pengen lihat kualitasnya pasti lihat dari review dan sebagainya. Iya betul. Gitu. Walaupun ya kadang-kadang juga nggak tahu karena kan kalau misalnya fisik kan bisa pegang. Kalau oil shop kadang-kadang suka nurun kualitasnya. Nah, kalau kayak kan ngomongin Nah, gua baru main ngomong ya, lu ngomong dah. Iya. Coba lu main ngomong apa? Nah, waktu ini kan enggak sih sebenarnya lebih pengen ngomong nih. Iya. Ngomongin beli baju kan tadi ya. Kalau habis beli baju terus kasih orang. Nah, kalau beli baju nih ya, menurut kalian nih lebih suka beli baju thrifting atau beli baju baru? Dulu gua thrifting hunting. Sama. Cuman akhirnya setelah tahu banyak berita kan, Iya. baju thrifting itu sebenarnya buat ini itu dan segala macem gitu. Akhirnya gua mengurangi beli baju thrifting. Betul banget. Akhirnya gua kasihin juga tuh. Pokoknya baju thrifting gua tuh dari banyak banget. Jadi Sumpah. baju-baju sekarang yang mungkin masih ada di lemari itu baju-baju yang benar-benar Yang beli emang gitu pasti ya? akan dipakai. Yang pasti akan dipakai. Itu tuh gua tuh tahu kan karung goni yang gede tuh ada segitu kali baju gue. Pusing. Itu enggak Kalau lu thrifting ada kan ada tuh bal-balan tuh. Iya. Gue tuh punya 3 bal. Langsung bisa jual tuh kan. Itu Iya, berapa tapi itu semuanya bisa gua jual? hibah-hibahin. Wih, Gitu. ini bagi-bagiin ke tetangga atau di jalan gitu? Mau gue, ayo mau, ayo. Lempar-lempar. Orang lagi naik motor. Ayo, nih ambil. Boleh main baju gitu. Enggak sih, karena akhirnya bingung juga kayak maksudnya gua pasti akan pakai baju yang nih ya, pasti lu tuh pasti akan menggunakan baju yang di posisinya paling atas. Ih, Iya kan? iya. Kalau kayak kaget banget sih. Gua doang yang Emang semua orang gitu. Iya, gitu. Semua gitu. Karena gini, lu tuh Karena lu males ngubek-ngubek, males nyari kan. dan nanti bakalan biasanya tuh kalau misalnya lu ngambil dari bawah, ini Ah, kalau gua ya berantakan. kalau gua kan tinggal sama mak gua kan, masih tinggal sama mak gua ngambil berantakan dimarahin. Iya, sama gue pun juga kalau misalnya ngambil dari bawah dulu tuh berantakin, ya udah sekalian gue hancur-hancurin. Tapi beda. Keselan anaknya marah gitu. Gitu. Tapi Sekali beda. deh. Iya. Oh, jadi ya udah pasti kalau misalnya habis dari laundry atau enggak dari habis cuci baju gitu ya. Posisi yang paling atas tuh baju yang emang sering gue pakai gitu. Atas ya. Tapi beda sih ya sama cewek ya. Kok cewek Iya. nih buka dulu, wah dibongkar. Apa nemu yang pas? Oke. Gitu. Baru. Ketemu ya. Sampai berangkat aja ini masih berantakan kamar. Biarin aja dulu, nanti pas pulang baru beresin. Enak ya bisa punya pikiran mau ngerapi-rapin. Gue mah paling males sebenarnya, makanya ngambilnya paling atas ya. Kayaknya mau lebih simpel ya kalau cowok ya. Yang Iya. penting Gitu. kalau untuk Mbak Nadia ya? Apa? Kalau Mbak Nadianya itu apa lebih ke Mike Mas. Oh, Mas.
Kalau untuk Lu kayak pengen atau nyanyi yang baru? opera Suka sih. yang baru apa thrifting? Dulu anak thrifting banget. Cuma semenjak kayak ada isu-isu kalau itu tuh ada bakterinya lah, ada apanya lah. Jadi kayak enggak gitu loh. Jadi mending yang baru aja. Cuman kalau thrifting tuh kayak lucu-lucu gitu loh. Iya, baju-baju zaman dulu kan. Iya, zaman dulu yang kayak vintage. Second bule itu. Kadang dapat dolar tuh. Gue pernah tuh dapat 100. Iya, dapat $100 tapi udah lusuh gitu Iya, duitnya. udah. Ih, Zaman kayak dulu, gini. zaman kira dulu. Ciki coba doang yang dapat 1.000. Itu bisa dapat ya. Dapat. Iya. Makanya sering sedekah Oh, sering sedekah baru ya. dapat. Itu Iya. penting juga ya. Bener. Menurut- Nah, iya, Lu berarti balik, Heeh. nanti baju-baju di rumah lu, Heeh. lu hibah-hibahin. Ya, Iya. Baju lu ini aja. nggak apa-apa ya. Gue Penting kenal kan kok ada yang nyangkut di sini, gue kira duit taunya logo anjing pas gue lihat. Serius. Itu kalau Masih dicabut nyangkut bahaya ya? gak sih? Masih Itu nyangkut kalau ya? dicabut bahaya gak sih? Masih kayak gitu? baru. Masih baru ya. Itu kalau dicabut bahaya gak sih? Mau gue gunting aja gitu sakit gitu Gunting gatal. aja. nggak apa gunting aja, kan punya lu. Oh, enggak apa-apa ya. Bahaya. Ya kayak ini episode ya. Bahaya itu adalah ketika lu nggak gunting logonya, terus lu berdiri di rel kereta api itu bahaya. Iya. Oh, enggak, saya takutnya ntar kan saya gunting ini ya, tau-tau keluar polisi kayak episode Charleston gitu loh, yang ada logo-logonya dicabut keluar polisi. Kan dilarang. Iya gitu? Iya. Astagfirullahaladzim. Oh, Ada. Yang bahaya tuh nggak bayar sih, Kak. Itu maling. Itu sih. Iya Iya sih, itu. benar. Itu Mohon emang maaf bahaya. Ini bukan kartun. Ini apa? Ini gue tahu lu ngelihat di episode Chuck John di apa dibuka sininya terus ada kartunya apa, Meh? Hmm? Kartunya apa? Chuck John, Charleston. Rudi Tabuti. Oh. Main katur. Apa? Bukan Capsule, kapur. Oh iya kapur ajaib. Mm-mm. Iya masalahnya nggak gitu bang cara berjalannya. Gue takut itu undang-undangnya juga ada gitu loh, makanya kan gue ngikut apa yang gue tonton, apa yang gue lihat, ya itu kan menjadi kita gitu kan, seperti ya gitulah, udahlah lupa. agak lain. Jangan Agak gua lain. Di takut. luar Nurul ya. Di luar nur. Tapi nggak apa-apa sih. Nggak habis kayaknya. pikri. Nggak, kalau soalnya kalau thrifting itu kalau tadi Nadia ngomongin soal bakteri harusnya kalau dicuci kan udah ini enggak Iya. sih? Tapi tetap aja sih takut ya. Oh, takut Soalnya kan ya. orang luar negeri katanya jarang mandi gitu. Katanya. Kalau gue, iya, mungkin kalau Nadia berpikir gitu. Kalau gue tuh akhirnya gini, kayak kita kan suka nonton sosial media ya, Hmm. banyak informasi-informasi yang kita tonton gitu misalnya. Jadi dan gue juga tahu sebenarnya kayak baju-baju thrifting itu tuh kan baju yang harus disumbangin untuk Iya, negara iya, iya. tertentu yang emang mereka nggak punya baju gitu kan. Iya, iya. Oh iya. Terus sama oknum tuh disabotase gitu. Hmm. Terus akhirnya dijual ke orang-orang gitu. Nah itu juga kan salah satu fakta yang mungkin sedikit orang tahu gitu misalnya gitu. Iya. Nah akhirnya gue tuh kayak berasa, oh yaudah ya, gue akhirnya menghindari untuk tidak membeli baju thrifting lagi. Concern gue sih sebenarnya kalau masalah thrifting tuh bukan baju yang harusnya disumbangin terus disabotase ya, tapi itu kan sampah. Sampah. Iya, itu Iya kayak sih. sampah Bekas ya. tekstil. Itu tuh yang dari luar negeri terus dimasuk ke Indonesia bal-balan gitu, itu tuh sampah tekstil. Terus dilihat sama pedagang-pedagang thrifting itu, wah ini masih bagus, masih layak pakai, diambil sama dia terus dijual. Itu sebenarnya yang bikin gua concern sama thrifting. Tapi kalau misalnya thrifting kayak thrifting baju, misalnya lu jual baju nih ke gua, second hand atau apa sih? Pre-love sih Pre-love. gitu ya. Pre-love gua masih pengen beli kalau kayak Iya. gitu karena Kalau pre-love nggak worth it. apa-apa. Kalau nggak Hmm. pre-love apa? Karena kan sebenarnya pre-love sama thrifting itu kan agak sama konsepnya ya. Cuman kalau pre-love mungkin lu lebih kenal sama pembelinya, sama Iya. itu emang barang yang udah dia pakai sebelumnya, jadi lebih kejamin gitu ya. Berarti kan? kalau gue beli baju thrifting terus gue jual ke lu mau make? Kan pre-love jatuhnya gak sih kayak gitu? Kan baju Udah dari tangan gua. ke-85 kali ya. itu mohon maaf itu baju zaman penjajahan lu jual ke gue juga gue masih beli kok. Kan Tapi gue gua- pajang doang paling. Iya, gue apa buat keset sih, gue rela kok. Buset buat keset. Bang, Iya, kan? gini Bang, kalau misalnya orang ada nge-thrifting bajunya jersey-nya LeBron James yang pernah dia pakai juga gue bakal gantung, Bang. Hmm. Nggak bakal muat juga di gue 2 meter. Kan sekarang ada yang dikecil-kecilin loh di tukang jahit. Di Tyler ya. Tyler. Kecilin amat. Tailornya ini enggak maybe we lost interest. Beda-beda. Beda-beda. ya. Tailornya Gitu. tidak cepat ya, tidak swift dia. Iya. Mm-mm. Tapi berarti kalau misalnya kayak gitu kan udah beberapa kali lu suka per occasion dan mungkin lu ngikutin fashion style gak sih? Iya. Padahal Ada aku- beberapa. Aku ada beberapa. Kayak misalnya kemarin lagi tren apa ya? Per TikTok. Pink pakai. Pink sampai mata pink. Enggak, kalau itu enggak. Kayak misalnya lagi tren-tren nih, kayak misalnya lagi Korea nih, kan lagi dunianya per K-popan ya. Semuanya per Korea-Koreaan ya pasti ikut. Gua sih sampai sekarang kalau fashion style yang gua ikutin tetap di scene Harajuku. Wih. Gua kalau mau dipakai baju Korea kagak cocok.
Ini lu kayak style Korea loh. Enggak, ini Iya. kayak baju orang biasa aja, paham kan? Iya. Kalau Korea tuh slim gitu, gua nggak yang bisa. Baju fit gitu slim. ya. Oh. Balik lagi deh, berarti kalau masalah baju hitam itu sebenarnya bagusnya karena menutupi bentuk tubuh lu. Ya dan aurat. Iya. Nutupin aurat. Aurat kayak- berlebih. Ya kalau kan? misalnya lu badan lu kecil banget kayak gua gitu kan, lu masih bisa kelihatan lebih gede gitu bentuk badannya. Iya. Kalau misalnya lu badannya gede, lu nggak terlalu kelihatan gede karena ditutupin sama warna hitam itu. Kalau lu pakai baju putih kan kebentuk banget. Iya. Iya. Makanya. Kalau baju cerah ya kan. Jadi gua lebih banyak sekarang baju-baju yang berwarna gelap Hmm. gitu. Coba tapi kalau tadi soal fashion trend, pada ini nggak sih kalau misalnya ngeliat orang terlalu ngikutin atau mungkin kayak orang nggak pernah mau ngikutin fashion trend, lu ngerasa kayak Ketinggalan. kayak ini orang kayaknya fashionnya ketinggalan banget gitu, atau mungkin lu ngerasa norak banget gitu kalau misalnya dia ngikutin fashion trend. Terus menurut kalian gimana seorang orang yang kayak gitu? Brandon dulu deh, kan lu orangnya ngikutin fashion banget nih kalau gua lihat. Apaan Kemarin lu ngikutin baru fashion? dari Paris Fashion Week kan? Iya sih, tapi kan Ketemu gua ini gak Bondol nggak? Siapa sih? Enggak, dia ketemu sama maskotnya Geprek Bensu. Oh. Ngomong Paris kayak Fashion- gitu di Paris Fashion Week ya? Oh, iya. hebat banget ya. Iya. Apaan? Iya kasih muka-muka ya walaupun muka-muka saya fashion gini kan suka nge-flexing gitu kan, tapi ya tipikalnya saya nggak gitu sih, lebih kayak apa ya? Saya lebih berbeda. Muka lu dari fashion kalian tuh gitu. maksudnya gimana ya? Muka lu baju. Maksudnya muka saya beraura gitu loh. Ngikutin Oh, gua fashion kira muka saya. lu beraurat. Berkarisma ya. Iya berkarisma ngikutin fashion. Lu mau tau gak sih pada Karisma. yang gua denger dia tuh ngomong muka dia berapa? Beraurat. Aurora kalau sekarang ya. Aurat dong. Terus gua kalau sholat kalau gua keluar masa muka gua diginiin sarung. Pakai cadar. Iya kan. Kayak sarung maling. Itu gua dulu tuh waktu puasa. Kalau gua nih enggak, bukan fashion gua pas puasa, beda. Gua pakai sarung. Gua ini soal gua berfashion itu gua nggak ngikutin. Karena apa? Ya, gua tipikalnya nggak mau ngikut-ngikut aja karena gua juga bukan bagian gua juga nggak mampu gitu ngikutin gitu loh. Gua jujur ya. Oke, gini deh. Menyesuaikan diri. Nah, ya. lebih Gini dong, menyesuaikan diri sebenarnya gua gitu. kalau kita ngomongin soal fashion style itu bukan berarti kita cuma ngomongin baju fashion doang. Mm-mm. Tapi juga dari gaya berpakaian, habis itu gaya rambut mungkin juga masuknya ke fashion. Ya. Ya kan? Lu kalau misalnya cukur nih, Iya. lu cukur gitu-gitu aja nggak? Iya, justru itu. Gua Iya. nggak pernah mau ngikutin kayak cukurnya Ronaldo cukur kayak gini. cepek gitu. pernah cepek. Kagak lah. Mulet ya kagak lah, sekarang mulet ya. gitu ya. Cepek mana? Kalau gua sih- Koma hair? Koma anjir, gua taunya gini dong nih. Oh, Jatuh undercut. gitu. Ya, undercut. Uppercut. Oh, Ini. iya. Mau Anda saya sekarang nih. Jangan dong, kan Saya gua berkata. Saya uppercut sekarang. Kalau lu Nat gimana? Lu ngikutin gak kalau misalnya dari hairstyle mungkin? Ngikutin banget. Ngikutin banget. Apalagi pas corona kan zaman-zaman cat rambut ya. Oh iya. Wah, itu langsung tiba-tiba langsung cat semuanya sampai rusak lah. Tapi bener sih waktu zaman-zaman corona tuh gue juga seneng ngecat rambut. Iya kan? Gue suka banget sama waktu zaman-zaman rambut gue merah, bisa dilihat di Instagram gue. Itu salah satu hairstyle yang paling gue banggain dengan rambut gue yang agak sebahu gitu, nggak Iya. nyampe banget sebahu, cuman sebahu. Tapi itu tuh jadi orang bilang lu lebih bagus kayak gini, ya nggak sih? Iya. Hmm. Apalagi kalau misal, tapi ada juga yang kayak orang tuh dicat rambutnya tapi gak cocok kok, Kak. Itu biasanya Jadinya kalau catnya, aneh gitu. gue tuh paling gak suka sebenarnya sama Jadinya jamet. cat pelangi. Enggak, Oh. bukan cat pelangi yang paling gue benci, bleaching doang. Oh, iya itu Ya, karena biasanya yang usah males rambut kan. cat lagi sih. Kagak ngecat lagi, jadi rambutnya tuh kusem banget. Ya biasanya itu jamet-jamet Iya, Kak. jamet-jamet tuh kalau Iya. jamet tuh biasanya kalau enggak cuma di bleaching doang, pakai tahu nggak sih cat sepuh ayam? Nggak tahu. Merah banget. Oh, yang merah kalau Iya, kena tahu matahari nggak ya. anak- anak Iya. ayam? Anak ayam yang kecil tahu nggak, Mas Gigi? Mm-mm. Anak ayam yang Oh iya kecil tahu warna-warni. tahu. Cat Biasanya tuh warna-warni. jamet-jamet kayak gitu warnanya. Kereng banget kayak pakai pewarna tekstil. Iya sih. Tapi hebatnya mereka pede ya. Iya, Iya. hebatnya mereka pede sih. Kan lagi Covid mungkin enggak ngeliat orang lain gitu. Nggak, apa sekarang loh Kak? sekarang, apa Ada. sekarang? Iya. Coba lu main-main ke Bandung. Iya, gua enggak. Gua Banyak yang Main-main kayak tuh gitu. di Jombang banyak. Jombang juga ya. Iya. Waduh. Biasanya ke Cilandak. Nah, misalnya kalau sekarang nih ya, kalau rambutnya Nadia nih, kan rambutnya Nadia agak coklat kan sekarang kita lihat. Ya ini Kok- demi kerjaan nih. Dulu tuh Sebelum- gue pernah kayak ngecat coklat doang. Hmm. Jadi jamet. Iya emang. Tapi kalau merah kerang gitu malah bagus. Jadi cerah ya mukanya. Iya, soal- Sesuai apa sih face kali ya? Enggak, itu Soalnya impulsiveness kalau gue. Keren ada impulsif. juga warna tuh ngaruh juga ke warna kulit. Jadi kalau kalian mau cat rambut tuh sesuaiin kayak misalnya kuning langsa cocoknya sama warna apa. Gitu, itu bisa di search di Google. Bisa karena warna kulit berarti ya. Iya, kalau misalnya kakak apa ya, sawo matang sesuaiin warna rambutnya, jangan tiba-tiba hijau neon gitu kan.
Enggak ini ya enggak. Oh, maximum. kontrasnya berarti terlalu jauh ya kalau Iya. misalnya itu berarti kelihatan. Biasanya kalau begini ya. kulit-kulit orang Indonesia tuh cocoknya bukan sama warna yang kerang banget, tapi yang natural. agak natural, agak lebih gelap dikit gitu. Tapi kok merah cocok bukan Indonesia? Kan merah gua nggak merah kereng kayak ayam sepuhan gitu. Saya udah mikirnya yang ayam tadi. Enggak, merah gua Bukan. tuh merah gua tuh masih agak hitam-hitam dikit. Masih ada hitam-hitamnya. Nanti deh lu Cakep, lihat cakep, aja di cakep, IG cakep. gua. Suka Kalau pakai enggak kita sambungan tunjukin langsung di sini. nggak? Editor. Editor. Suka pakai sambung-sambungan ini enggak? Yang warna-warna sambungan itu? Extension. Ah, Enggak, gua enggak pakai extension. Kalau kita biasanya cewek. Kalau bisa Enggak sih aku rambutnya- enggak. Aku semua alami, tidak ada palsu ya. Soalnya kalau extension tuh bukan di cowok. Kalau extension tuh lebih kayak lu performance panggung gitu, lu pengen highlight rambut gitu tuh extension baru. Pengen nembelin nembelin Pengen rambut nebelin lah. rambut Nebelin gitu. rambut Kalau ya. gua enggak. Kayak rambut. bulu mata extension. kalau rambutnya itu misalnya pernah nggak? Ini oranye coklat gitu, tapi ke bawahnya warna lain gitu. Itu ombre namanya. Ombre. Ombre apa ya? Color ombre gitu lah. Color ombre pokoknya misalnya kalau enggak abis dicat gak dicat lagi atasnya. Iya. Jadi kayak ini yang hitam lunturan. terus ininya lunturan gitu. Oh, ngikutin yang ini berarti pertumbuhan ya. Itu pertumbuhan rambut. Soalnya kan ketika lu cat rambut warna merah nggak mungkin tumbuhnya merah lagi. Iya. Bener. Iya, gue juga logikanya gitu, makanya waktu orang-orang Nih, kayak gitu. bisa dilihat nih, ini ada hitam-hitamnya nggak sih, Kak? Garis kulit. Ini nih, ada hitam-hitam ini yang lu. Oh iya, ada. Gak sama coklat. Oh, saya kira yang gara-gara lampu. Oh, itu hitam bener Ya itu natural. hitam itu rambut aslinya. Oh, itu rambut asli. Iya, soalnya walaupun namanya cat permanen, dipotong juga tetap bakal balik hitam lagi karena pigmen rambut lu hitam. Oh, I Gitu see, kalau I see. rambut. Nanti lu coba deh ngecat rambut sendiri. Paling diomelin sama atasan. Kagak, enggak Kagak, mau gua. Kagak ada niatan mau cat rambut. Dulu pernah waktu zaman musim-musimnya ombre, tau kan? Oh iya. Karena dulu rambut gua panjang sepantat. Sumpah beneran Pikabu panjang. nggak sih, Kak? Pikabu gitu. Enggak, jadi kayak si temen gue tuh lagi demen-demennya ngecatin rambut, jadi semua teman-temannya jadi korban. Oh iya sama. Iya Oh. gitu, tapi akhirnya putus rambutnya di tengah jalan. Iya, Beneran emang putus gitu. nggak kuat Putus? panas, iya. Karena kalau dicat rambut tuh harus benar-benar Di ekstra. bleaching terus Oh, kan, iya, biar betul. warnanya keluar, jadinya tuh rusak. Jadi akhirnya ya udah. Putus. Nah, akhirnya dipotong pendek. Soalnya kalau rambut dicat itu keras banget tau, Kak. Kering. Iya jadi kering. jadi kering kan, Rontok kasihan rambutnya. gitu. 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 Saya- Paham? Paham. Kalau Cuman, misalnya mau ini coba aja. enggak, kalau laki-laki kan maksudnya mikirnya putus ya. Kok kalau perempuan maksudnya kan jarang yang terjadi kayak Perawatan, Bro. Iya, kan? Perawatan. Iya, perempuan tuh rajin Perawat. banget. Rajin Maksud- Gua maskeran panjang rambut. cuman kondisioner sampo udah. Iya sama, conditioner sampo. Kalau cewek tuh ada vitamin, Krimbat, ada krimbat, masker banyak. Makanya masih pada bagus-bagus rambutnya. Makanya gua- kalau mandi bisa 3 jam, Kak, atau 5 jam. oh iya yang pakai yang Mandi. itu ya, yang bulat itu ya, yang vitamin itu ya. Iya, bisa macam-macam Mm-mm. sih. Itu sampai sekarang nggak ngerti cara pakai, disampoin dulu apa sebelum sampo itu sampai Setelah. Setelah ya. setelah. sekali sampo. Terus kalau Mas GG-nya ngikutin fashion juga? Ngikutin nggak? Kalau referensi mah ada pasti ya, setiap orang juga punya. Nih gua looknya enakan kayak gini ya, pasti ada yang gua lihat, yang gua ikutin gitu. Cuman kayak akhirnya sampai into banget, sampai harus kayak ada orang yang doyan mau kemana aja tuh ekstravagan gitu dah. gitu. extravagant ya. Yang apa itu kan kesukaannya mereka kan. Iya. Tapi kalau gue tuh kayak misalnya mau ke acara-acara tertentu baru gitu, gue keluarin tuh senjata gue. Oh iya. Misalnya kayak gitu ya. Kalau misalnya mau main-main standar ya udahlah paling yang simpel-simpel celana pendek, kaos, sepatu udah kayak gitu doang. Nah, terakhir nih, kan tadi gue udah ngomongin soal ngikutin fashion, habis itu juga lu dress to impressnya ada occasion kayak gimana. Lu dengerin kata orang lain gak soal fashion taste? Dulu Dulu. Dulu. Gimana tuh? kayak misalnya Misalnya nih Ju- lu pakai baju sekarang kayak gini, terus kayak ih lu kenapa sih nggak pakai celana panjang itu? Lu dengerin gak sih apa yang mereka omongin gitu? Terus lu ikutin banget. dulu kayak misalnya ya udah kenapa sih kayak gitu tuh. Oh, Sekarang gitu. sekarang tuh akhirnya jadi kayak bisa. Tapi lu ikutin nggak? Enggak. Enggak. Cuman iya aja. Maksudnya gini loh. Itu tuh ada baiknya juga, tapi ada yang nggak baiknya buat kita sendiri. Karena lu bakalan pusing nanti terlalu banyak denger masukan dari orang. Kalau misalnya emang itu baik, misalnya kayak gini deh, kayak misalnya mau ke podcast ini gitu ya, nanti ngobrolinya ini tentang ini ya udah kita juga bisa dan tempatnya gitu ya, gitu. Tapi kalau misalnya ya udah kita mah santai aja kan, ini juga podcastnya santai kan, jadi gue juga menyesuaikan dengan yang santai juga, gitu. Yang penting tuh gini, kalau gue mau ke sebuah acara atau mau ketemu sama orang siapa gitu,
ya menyesuaikan jatuhnya sih. Kalau ya kok lu pakai celana pendek melulu sih? Almarhum Bob Sadino aja pakai celana pendek melulu. Itu kan dia kaya. Gitu. Kalau lu Nat gimana? Aku juga sama sih kayak Kak Gagi, nggak terlalu ngedengerin orang lain ya. Soalnya kadang juga ada yang iri bilang kayak gitu, ada juga yang kayak biar. Tapi kalau misalnya ngasih tahu ya udah dengerin aja. Tapi tetap aja kita. Kalau lu ngerasa selain cocok sama lu mungkin lu ikutin kali ya. Bisa jadi ya, tapi nggak terlalu sesering itu sih. Pernah nggak Cuman kalau kayak ada yang gitu ngedengerin- langsung di sini ya apaan sih gitu? Iya pernah. Pernah kayak, ya? Pernah gitu. Iyalah, kayak apaan sih Kayak mereka gitu. gitu tahu Kayak kehidupan gua nggak kayaknya apa gitu. mikirnya Ya. kayak kayaknya lu mau kayak gue gitu ya. Tipikal kiu kiu. Iya kayak gitu. Yang penting itu nyaman, yang penting Iya, itu percaya betul. diri gitu. Kalau sayang aja baju lu head to toe 100 juta, Nah, tapi lu nggak bisa membawakan baju 100 juta itu jadi kayak 1 miliar gitu. Iya. Iya. Kalau saya juga ini sama. Kalau pernah di ini omongan orang, saya ikutin. Karena waktu itu kan pakai baju pramuka di hari Selasa, kata gurunya, ya harusnya kamu pakai baju hari Rabu. Ya udah, jadi pakai baju pramuka ya hari Rabu. Itu udah salah sih ya Kak. Jadi tapi kan ngikutin orang kan. Iya sih. Itu Nah, kan memang harus iya. begitu. Iya. Nah itu makanya. Ini sepatu saya ukurannya 46 loh. sebuah konsep dari seragam adalah biar lu sama teman-teman lu di sekolah. seragam. ya. Namanya seragam. Persis sama sesuai. Kan gua Kalau misalnya ada lu jadwalnya. pakai baju pramuka di hari Selasa yang getok lu di SMA gua. kan gua mau berbeda dari kalian lah. Kalian mau terlalu ngikutin orang-orang. Najis. Oh rebel ya. Mas boleh pinjam sepatu enggak? Oh, boleh. Mau lempar. Kira buat gua. Tapi kalau misalnya kalian sobat canggung gimana? Apakah kalian ngikutin gaya orang lain, ngikutin fashion trend atau mungkin kalian berusaha untuk menjadi fashion trend tersebut? Bisa langsung bisa langsung komen aja di kolom komentar kita. Dan thank you banget buat kalian yang udah menonton episode ini dari awal sampai akhir. Thank you juga buat Mas Gege dan juga Nadia. Terima udah kasih. mau- Terima kasih. Kita juga bakal ngucapin makasih buat Dewan Studio karena Thank you, udah Dewan Studio. ngasih kita beberapa peralatan dan provide kita di episode kali ini. Iya betul. Ini ya podcast ini juga dari wah gila luar biasa nih ya, editor juga thank you Dia banget nggak bisa dah ya. lanjutin gue sih kecewa. Dan juga kita gue mau makasih buat Rumah Rasa karena udah nge-provide tempat kita untuk episode kali ini. Yeay. Di mana Rumah Rasa adalah kafe yang punya kangkung terbaik se-Bendungan Hilir. Wih. Bisa kali. Bisa. Editor bikin kangkungnya di sini. Kasihan ya, kayak lagi mau ngedit film Avatar 7 gitu. Editornya kasihan. Jadi itu aja dari kita. Thank you for your attention. Dadah. Goodbye. Dah.